Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Tita, dan kali ini saya akan membahas nih fakta dan mitos tentang jerawat. Jerawat adalah gangguan kulit yang sangat mengganggu kepercayaan diri. Oleh karena itu, jangan lupa untuk simak video ini agar kalian bisa tahu bagaimana cara mencegah agar tidak terkena gangguan kulit ini. Oke, kembali lagi pada fakta dan mitos tentang jerawat. Apa aja? Mitos yang pertama, kalau kita jerawatan, kita tidak boleh menggunakan tabir surya karena tabir surya akan menutup pori-pori kulit dan tentunya akan menyebabkan atau memperparah timbulnya jerawat. Faktanya, teman-teman semuanya, tabir surya sangat dianjurkan kepada siapapun, termasuk mereka yang jerawatan. Kenapa? Karena tabir surya melindungi kulit kita dari kerusakan yang parah akibat paparan sinar matahari. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu pakai tabir surya. Dan bagi mereka yang cenderung berminyak atau yang jerawatan, pilih tabir surya atau kosmetik yang berbahan dasar air atau yang bukan berbahan dasar minyak. Jadi pilih ya kosmetik yang cocok untuk kulitmu. Dan kalau kalian ragu-ragu atau membutuhkan petunjuk atau bimbingan yang lebih tepat, maka kalian bisa konsultasi ke dokter kulit. Mitos yang kedua. Mitos yang kedua, bagi yang jerawatan jangan konsumsi yogurt. Benarkah? Faktanya, yogurt adalah minuman fermentasi yang mengandung probiotik, yaitu bakteri baik pada usus, di mana peran probiotik bagi kesehatan sangatlah penting. Di mana probiotik berfungsi untuk membantu mencerna makanan, membantu menyerap zat gizi, sampai menjaga kekebalan tubuh tetap optimal. Pada saat ini ada berbagai macam jenis yogurt. Dokter kadang menyarankan untuk mengurangi dairy milk, maka sebaiknya tidak mengonsumsi yogurt yang terbuat dari susu sapi, tetapi mengonsumsi varian yogurt non-dairy seperti almond yogurt dan coconut yogurt masih dianjurkan atau diperbolehkan, karena dengan mengurangi produk yang mengandung susu sapi biasanya malah membuat jerawat akan berangsur-angsur membaik. Sebuah studi menemukan bahwa ada keterkaitan antara sering mengonsumsi susu sapi dengan munculnya jerawat. Oleh karena itu, jika ingin mengonsumsi yogurt, maka konsumsi yogurt yang non-dairy atau yang tidak terbuat dari susu sapi. Dan ingat ya, selain mengurangi atau menghindari yogurt yang terbuat dari susu sapi, kita juga harus mengelola pola makan yang baik. Hindari gorengan dan juga makanan yang terlalu manis atau makanan yang terlalu banyak mengandung minyak. Mitos berikutnya, jerawat bukan penyakit, jadi nggak perlu ke dokter. Nanti kalau udah selesai puber juga sembuh sendiri. Faktanya, jerawat adalah penyakit gangguan kulit yang disebabkan karena penumpukan sebum atau minyak, bisa juga karena pori-pori kulit yang tertumpuk sel-sel kulit mati yang menyebabkan peradangan, bahkan infeksi bakteri. Jerawat juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti hormonal, higienis sanitasi yang buruk, gaya hidup, atau adanya penyakit tertentu. Sehingga jerawat perlu penanganan dan terapi yang benar sesuai dengan penyebab dan gejalanya oleh dokter yang kompeten. Mitos berikutnya, kalau jerawatan tidak perlu diobatin, nggak perlu ke dokter, cukup dengan skincare aja deh. Faktanya, jerawat adalah gangguan kulit yang bisa merupakan penyakit, bahkan bisa terjadi peradangan dan juga infeksi bakteri. Oleh karena itu, nggak cukup tuh dengan skincare. Care itu kan hanya perawatan aja, padahal pada jerawat karena ini penyakit membutuhkan treatment. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah skin treatment. Nah, treatment ini sesuai dengan penyebab, bisa saja dokter menggunakan antibiotik, menggunakan sulfur, vitamin A dan sebagainya sesuai dengan penyebab dan juga sesuai dengan kondisi pada pasien. Oleh karena itu, pada mereka yang jerawatan yang dibutuhkan adalah skin treatment, bukan hanya sekedar skin care saja. Mitos yang keempat, kalau jerawatan segera pencet tuh biar segera tuntas dan bersih jerawatnya. Nah, ini faktanya jerawat apabila dipencet-pencet tuh teman-teman akan memunculkan terjadinya peradangan dan akan memudahkan muncul atau terjadinya pustul, kemudian nodul, papul, dan bahkan kista, yaitu benjolan yang bernanah di bawah kulit yang menyebabkan rasa nyeri dan peradangan yang berat.
Jadi yang benar jangan pernah pencet-pencet jerawatmu ya. Mitos yang kelima, jerawat hanya pada remaja. Faktanya, jerawat nggak hanya pada remaja teman-teman, tetapi juga bisa pada bayi bahkan pada lansia. Kenapa? Karena memang jerawat ini adalah gangguan kulit yang penyebabnya bervariasi, beraneka ragam. Memang lebih banyak pada remaja karena dipengaruhi oleh gaya hidup, kemudian stres, dan juga pengaruh hormonal yang terjadi pada remaja. Namun tidak selalu terjadi pada remaja atau orang menyebutnya sebagai masa puber. Nah, itu tadi sahabat Titus Entertainment tercinta, pembahasan saya tentang mitos dan fakta jerawat. Nah, kalau kalian ingin konsultasi nih atau mau komen-komen, silakan komen, tulis ya di kolom komentar. Kalian bisa bertanya juga di DM IG Dr. Tita Rizkana. Wapri juga boleh deh. Insya Allah akan saya jawab ya. Dan apabila terpilih bisa saja apa yang kalian tanyakan ini akan kita bahas di konten-konten berikutnya. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dan jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan juga subscribe ya dengan pencet tombol notifikasinya, karena Dr. Tita akan hadir setiap hari untuk memberikan tip-tip kesehatan untuk kalian dan juga hiburan-hiburan yang tentunya mengedukasi tentang kesehatan.